selamat pagi. Ya, tema pagi hari ini saya mau sharing tentang penghalang di putaran terakhir. Ada dua hal yang menjadi penghalang di putaran akhir ini. Sebenarnya banyak sih, cuma saya mau bagikan dua. Yang pertama adalah soal kelotan di dalam jiwa kita. Yang kedua adalah soal waktu. Kalau misalnya dibilang gini, keesauanmu, kelotanmu, kerehabeamanmu, saudara nggak akan bisa mengerti apa yang dimaksud kalau saudara tidak pernah mempelajari hidup orang ini dan dia ini salahnya di mana. Dan kemudian dari kesalahan tokoh-tokoh di Alkitab, kita mengidentifikasikan dengan diri kita. Nah, hanya pada waktu kita pernah lakukan itu, di dalam perenungan kita, barulah kita akan mengerti arti kelotan kita, kerehabeaman kita, atau keesauan kita, atau kesaulan kita, atau apapun lah. Pagi hari ini menurut saya ada dua hal yang cukup berbahaya kalau tidak dibereskan, yaitu masalah kelotan kita dan soal waktu. Ini dua hal yang menjadi penghalang cukup berat di putaran terakhir. Kemarin Bu Iin bagikan tentang firman di Yeremia 48 ayat 10 dan menurut saya firman ini sangat cukup berat. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, kalau sampai di sini banyak orang akan bisa mudah memahami. Anda lalai dengan pekerjaan Tuhan dan terkutuklah kamu. Sesuatu yang dipercayakan kepadamu dan diharapkan kamu mengeksekusi, menyelesaikan, kamu menganggap lalai dan dalam bahasa Inggrisnya dibilang kamu setengah hati. Dan kita tahu itu salah. Tapi masalahnya kata pertama adalah terkutuklah. Dan ini gak enak sekali. Dan yang kedua yang menurut saya lebih sulit dipahami adalah terutama buat orang yang nature-nya itu baik. Jadi nature-nya gak suka menyakiti, cinta damai gitu. Saya sebenarnya orang yang sangat cinta damai. Percayalah, saya juga tidak terlalu suka konflik. Dan saya rasa siapapun tidak terlalu suka konflik. Tapi ketika kita meyakini sesuatu dan kemudian kita tahu sesuatu yang kita yakini adalah benar. Dan pada waktu kita mengutarakan seringkali tiba-tiba timbullah konflik. Jadi kalau dalam hidup ini kita mau gak ada konflik, menurut saya sulit. Dibilang statement kedua seperti ini. Terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi artinya seperti ini. Ada firman ya yang sangat tajam dan sifatnya memotong jiwa seseorang. Dan kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak eksekusi, statementnya sama, hukumnya sama, terkutuklah. Tapi buat saya agak mewaspadai karena saya cukup kenal dengan jiwa saya yang menurut saya ya, untuk part ini saya bukan orang yang bisa sangat sungkan gitu. Tapi buat orang-orang yang nature-nya baik, ini hal yang sangat berat. Untuk mengeksekusi sesuatu, pedangmu harus berjalan dan bahkan dibilang orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saya punya olahraga yang tidak lazim mungkin ya. Tapi saya mau cerita bukan mau buat pamer atau nakut-nakutin gitu ya. Cuman saya belajar dari olahraga ini. Saya tidak bersepeda seperti MOG ya, apalagi sepeda mahal 10 juta. Saya gak mau olahraga mahal-mahal 10 juta. Jauh lagi, aduh goesnya gak mau. Udah goes setengah jam baliknya, wah setengah jam lagi enggak. Jadi saya punya olahraga itu lempar pisau di belakang rumah. Setiap pagi saya bangun kalau habis saat teduh saya suka ke belakang rumah. Dan saya akan ambil pisau 3 biji, 2 biji, 7 biji yang nancep di papan
lempar pisau saya, tergantung mood saya. Kalau saya cuma mau satu karena saya harus segera kerja, saya ambil. Nah, buat orang berpikir gini, kalau kamu lagi marah dan kamu ambil pisau itu, kamu bayangin orang kamu lempar, percayalah nggak akan nancep. Percayalah, yang nancep pantatnya tueng dan pisaunya jatuh. Saya belajar bertahun-tahun dari lempar pisau ini, hanya pada waktu saya berdiri dan saya punya determination sangat tinggi, bahwa saya akan nancep di titik itu, baru pisau itu bisa nancep walaupun saya sudah latihan puluhan tahun. Jadi kalau saya datang pagi itu hanya pengen sekedar main, itu tidak akan nancep. Pasti yang kena pantatnya, saya juga gak tahu kenapa. Pasti. Kalau di hati saya ada keraguan dan ketidaktenangan, sudah pasti tidak akan nancep. Sudah pasti. Tapi kalau pagi itu saya pergi ke belakang rumah dan hanya dengan sebuah tekad, hari ini 7. Saya ambil 7. Dan 7 akan nancep kalau saya punya determination. Bahkan satu aja, kalau saya hanya sekedar, karena itu dekat dengan tempat anduk, ambil handuk, sekalian ambil pisau. Kalau tanpa determination tidak akan nancep. Dan saya sudah janji kalau saya cabut 3, saya akan berdiri situ sampai nancep 3. Dan saya tidak akan pergi sampai itu nancep karena saya tidak mau pisau saya berceceran di mana-mana. Tapi buat saya belajar waktu itu nancep dengan full determination, saya baru tahu hanya pada waktu firman itu. Begitu nancep di hati kita, nyatu begitu kuat, maka pada waktu kita ucapkan, itu akan bersifat seperti pedang yang memotong jiwa dan memisahkan dengan roh. Tanpa itu Anda akan mengucapkan firman, tapi dengan gantung. Dan orang yang dengernya juga setengah-setengah seperti itu. Jadi ada sebuah pekerjaan yang menurut saya kita harus eksekusi, yaitu kita harus memotong kelotan kita. Berkali-kali hamba Tuhan di depan, bahkan terakhir Bu Nani bilang bahwa lot harus dipisahkan, lot harus dipotong. Saya pelajari apa artinya lot. Lot adalah jiwa yang mensabotase kekuatan roh yang menghalangimu untuk mengembangkan sayapmu, mengcovering sebuah kota. Arti lot adalah covering. Ya, kita dipanggil untuk menduduki 34 provinsi. Kalau kita nggak membereskan dari dalam, ya, kita bisa pelayanan dan Tuhan sudah bukakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Tetapi untuk para leader, menurut saya kita benar-benar harus mengembangkan sayap sampai menutupi, mengcover sebuah kota. Lot itu siapa? Lot itu dia ini kayaknya yatim piatu, saya nggak tahu dia nggak punya bapak aja atau nggak punya bapak dan ibu ya. Pokoknya intinya gini, dia ini keponakannya Abraham. Dia ikut sama Abraham. Banyak orang ikut Bu Iin, minta diangkat jadi keponakan, bukan jadi anak, lebih dekat lagi ya. Lot keponakannya Abraham. Kalau kita lihat berkali-kali di Alkitab, setiap kali Abraham keluar dari sebuah daerah, ada kalimat berkata begini, maka Lot ikut dengan Abraham. Apakah Lot karena tinggal di kota Sodom dan Gomora adalah homo? Menurut saya bukan. Apakah Lot karena dia tinggal di Sodom dan Gomora, dia ini orang gak benar? Bukan, dia orang benar. Alkitab mencatat Lot adalah orang benar. Dan orang yang terus-menerus menderita dengan cara hidup orang-orang di sekelilingnya yang tidak mengenal hukum. Kalau kamu punya kebenaran ya. Dan kamu tahu ini ada teman. Dan kemudian di luar ibadah, di luar Mahanaim kita nongkrong sama orang tersebut. Dan kemudian orang itu membahas sesuatu tentang leader tertentu. Dan Anda bisa duduk di situ, menikmati omongan gosip itu, omongan yang gak enak itu, sesuatu yang menjamah orang-orang tertentu. Dan kamu bisa nikmati itu seperti nikmati makanan. Dan kemudian balik lagi ke ruangan ini, as if enggak ada apa-apa. Menurut saya itu ada yang salah.
Begitu juga dengan Lot. Lot itu orang benar. Bagaimana mungkin dia orang tidak benar? Gak mungkin. Karena ukurannya seperti ini. Waktu dia yatim piatu, dia keluar, dia ikut kakeknya, bapaknya Abraham, dia ikut keluar dari Ur Kasdim. Dan kemudian waktu Abraham memisahkan diri dari papahnya, Lot gak milih ikut kakeknya. Lot milih ikut pamannya. Dan tidak mungkin Tuhan memberkati dia sampai setara Abraham kalau dia tidak hidup benar. Dia pasti mencermati segala sesuatu yang ada pada Abraham. Tapi menurut saya hanya satu kesalahan Lot. Dia menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Nah, Rick Joyner menjelaskan satu hari waktu dia berdoa tiba-tiba dia menemukan sebuah pribadi. Dan tiba-tiba waktu dia lihat kenapa pribadi ini terlihat putih dan punya kemuliaan, tetapi dia selalu tertunduk dan tingkatnya lebih rendah dari orang-orang kudus di surga. Dan waktu dia mendekat dia lihat, oh ini Lot. Dan Lot bilang gini sama Rick Joyner, sampai hari ini saya masih suffering melihat Sodom dan Gomora. Karena seharusnya setelah saya mengikuti jejak Abraham, begitu saya sampai di Sodom dan Gomora, seharusnya saya mengembangkan sayap saya untuk mengcovering kota ini. Dan saya berpikir, saya diam, saya tidak mau meresikokan diri. Karena dari kemiskinan, saya udah gak ada orang tua. Dan tiba-tiba Tuhan membawa ke sebuah jenjang kehidupan yang luar biasa. Kerohanian yang juga luar biasa. Karena kalau dia tidak ilahi, menurut saya Tuhan juga gak bisa blessing dia sampai selevel Abraham. Dan waktu dia bilang gini, setiap kali saya teringat Sodom dan Gomora, dan firmannya masih ada bahwa akan ada kota-kota yang akan ketemu dengan penghakiman Tuhan. Dan kota itu, hari itu apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora itu adalah hal kecil. Bayangin ya, di Matius masih tertulis bahwa kalau Tuhan menghakimi sebuah kota, maka peristiwa Sodom dan Gomora itu kelihatan kecil. Jadi arti Sodom dan Gomora adalah terbakar. Sodom artinya terbakar, memang destininya untuk terbakar. Gomora artinya umat yang ketakutan. People of fear. Pagi hari ini kelotan yang harus kita potong adalah waktu kita merentangkan sayap untuk mengcovering. Entah itu keluarga, entah itu persekutuan, entah itu bahkan sebuah provinsi dan sebuah kota. Waktu ini direntangkan sejauh-jauhnya, ini akan sangat sakit. Seperti yang dibilang Bu Iin Sabtu kemarin, kita akan menghadapi putaran terakhir dan itu akan sangat menyakitkan. Jadi destininya Lot sebenarnya seperti Abraham. Dia yang seharusnya berdiri dan bernegosiasi dengan Tuhan soal Sodom dan Gomora. Tetapi Lot tidak terhitung dari hadapan Tuhan dan yang bernegosiasi adalah Abraham. Saya bacakan sedikit tulisan Rick Joyner soal Lot. Saya menoleh dan melihat siapa yang berbicara. Seseorang yang bercahaya tetapi lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang kudus yang saya temui. Dan tiba-tiba dia berkata, saya adalah Lot. Dan saya orang yang dipilih Tuhan untuk hidup di masa sulit zaman saya. Sebagaimana Abraham menjadi penengah bagi Sodom, seharusnya itulah tugas saya. Engkau hidup di masa penyesatan besar yang merajalela di atas bumi. Dan masih banyak para pejuang iman baik pria maupun wanita akan bermunculan. Hiduplah sebagaimana Abraham hidup. Gunakanlah imanmu untuk bersyafaat bagi mereka yang jahat. Engkau juga harus bersaksi mengenai penghakiman Allah yang akan datang. Di mana Sodom dan Gomora akan terlihat kecil penghakimannya. Jangan hidup seperti saya. Sebab sampai hari ini setiap kali mengingat Sodom dan Gomora,
Dan orang-orang yang dimusnahkan itu tetap sebuah kesakitan bagi saya. Dan semakin Alkitab mencatat dia sebagai orang benar, itu sesuatu yang menyakitkan buat dia. Ketika Abraham berpisah dengan Lot, yang sangat menyedihkan adalah begitu berpisah beberapa saat aja, tiba-tiba Tuhan meneguhkan perjanjian kembali kepada Abraham. Artinya apa? Artinya gini, dari luar, penampilan luar, orang bisa diberkati. Dari penampilan luar, orang bisa terlihat spiritual. Tapi yang menyedihkan adalah kalau orang itu ternyata gak punya hubungan yang dihitung Tuhan sebagai orang yang punya bobot dan bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Di tengah perjalanan yang sudah sedemikian panjang. Lot adalah orang yang kalau kita baca, dia suka sekali dengan kota Zoar. Arti Zoar adalah insignifikan, sesuatu yang gak penting itu buat dia suka sekali dengan itu. Ada kecenderungan begitu. Berkali-kali Alkitab mencatat bahwa dia suka dengan Zoar. Dan pada waktu Sodom dan Gomora terjadi, dia negosiasi sama malaikat saya sampai Zoar aja ya. Malaikat bilang, sampai pegunungan, sampai Zoar aja. Ya udahlah. Begitu sampai Zoar dan terus dia lihat Sodom dan Gomora kayak begitu, tiba-tiba dia kabur dan baru naik ke pegunungan. Itu kecenderungan jiwanya. Jadi pagi hari ini awasi jiwa kita yang bisa mensabotase kekuatan roh kita hari-hari ini untuk lari dan terbang dalam kecepatan tertinggi di putaran terakhir. Masalahnya apa? Masalahnya kita ini gak punya waktu. Jadi awasi kondisi jiwa yang bisa mensabotase roh. Kondisi jiwa yang bisa mensabotase roh adalah seperti ini. Ketika mandat diberikan, tiba-tiba dari jiwa kita itu bisa timbul yang namanya resisten. Sesuatu yang tiba-tiba mengeras dan kemudian mengadakan perlawanan. Kenapa? Karena jiwa kita tiba-tiba menjadi takut dan letih. Saya punya seseorang yang menurut saya nggak make sense banget ya. Dan orang ini cukup baik, tidak pernah dia teriak-teriak kayak saya, bentak-bentak, saya sih nggak pernah lihat ya. Dia juga dengan setia melakukan permainan keyboardnya yang luar biasa, membawa air terjun dan sebagainya, pokoknya ajaib lah. Satu kali Man of God dapat beberapa provinsi dan saya mau bagi ke dia dengan tujuan adalah gini, ayo dong lihat Leo itu terus mengejar, Stanley itu terus mengejar, kamu juga kejar, upgrade. Begitu saya kasih ke kota, tau gak dia berdiri, dia mukanya berubah, gualak banget, dia bilang ya gak gampang begini. Saya tahu kenapa dia tiba-tiba sifatnya keluar menyerang, karena dia sangat ketakutan. Tiba-tiba di jiwanya timbul resisten. Sesuatu yang mengeras dan mengadakan perlawanan terhadap arus mandat yang diberikan. Karena ketakutan dan keletihan yang timbul dalam kecepatan yang mulai meninggi. Dan akan semakin meninggi. Saudara mau menghadapi realita gak? Mau berani menghadapi realita? Keadaan gak akan membaik. Gak akan ada kita duduk-duduk di bawah pohon ara dan pohon anggur, kipas-kipas, petik-petik. Lupakanlah. Awal tahun sudah peringatan sangat keras. Dan makin hari, makin berat, percayalah. Dan kita harus makin memperkuat kekuatan doa kita untuk menahan kekuatan yang jahat. Sebab cepat atau lambat memang bagian dia untuk memerintah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk kita tahan. Keadaan gak akan pernah membaik. Dan kita putuskan untuk sangat kuat di putaran terakhir. Sebab firman Tuhan sudah menjanjikan banyak ke dia. Saudara tahu ya satu hal gini ya. Antikristus membangun segala sesuatu sistemnya yang sangat canggih itu ratusan tahun. Bahkan mungkin udah di-set dari abad ke abad. Firman Tuhan berkata, satu hari nanti itu akan habis hanya dengan nafas Allah. Jadi ketika Tuhan melihat waktunya sudah tiba, Tuhan cuma perlu gini. Dan itu semua yang mereka bangun, yang kekuatannya bisa menteror banyak orang, akan habis disapu dalam sekejap.
Sekejap mereka bangun sistem itu ratusan tahun. Apa yang perlu dibanggakan dari kekuatan mereka? Karena itu jangan biarkan dirimu menjadi Gomora, umat yang penuh dengan ketakutan. Karena itu destininya untuk dibakar, burning, terbakar. Yang kedua adalah masalah waktu. Hal yang hari-hari ini akan sangat membuang waktumu banyak adalah jika engkau menginginkan perintah yang diberikan, mandat yang diberikan hari-hari ini dalam bentuk persuasif dan Anda membutuhkan empati dari si pemberi perintah untuk tiap langkah kesukaran dalam hidupmu. Kemarin saya senang deh, saya bahagia banget. Saya tidur sama Joy semalam. Joy 14 tahun. Saya 44 tahun. Kami beda 30 tahun dan ada di kasur berdua. Saudara tahu kita bahas apa? Dia bilang gini pertanyaannya. Mah, kasih aku kisi-kisi dong. Cari jiwa yang banyak tuh gimana? Nanti aku tuh sama Kojos akan dilempar sebuah kota yang antah berantah yang aku belum tahu kotanya apa. Tolong kasih aku kisi-kisi gimana aku memenangkan peperangan ini. Bayangin ya. Jadi pembahasan kita tidak begini, Mah, bulu mata mana ya yang mereknya menurut Mama lebih bagus gitu ya. Aduh Jo, Mama kemarin mau beli alat kosmetik aja, aku gak tahu bedanya bedak sama foundation. Gak ada waktu untuk itu. Kita gak mau buang waktu. Jadi kami baring dengan galau karena memikirkan provinsi masing-masing. Tapi buat saya senang adalah perintah yang diberikan untuk anak sekecil ini, dia tidak membutuhkan dalam bentuk diberikan bentuk perintah itu dalam bentuk persuasif yang dibujuk. Saudara tahu, saya punya anak rohani lain yang kalau saya kasih kotak, saya harus ambil waktu 2 jam untuk bicara gini. Tahu nggak? Kalau kamu mau pegang kota ini adalah kota yang penduduknya begini. Jadi saya harus memetaan dulu dan saya harus membujuk, membangkitkan imannya, membuat dia jadi hero nomor 1, baru dia mau bergerak. Dan baru ada 1 langkah kesusahan, ya, di green room juga gak mau hadir untuk dengar perintah. Dan saya harus kunyahkan dalam bentuk persuasif untuk disajikan ke dia. Dan saya harus tunjukkan empati saya pada setiap langkah kalau orang itu menemui kesusahan. Saya mau bilang ya, saya bukan gak mau lakukan. Itu buang waktu. Kalau Anda hadir di green room, memberikan dirimu, mengajukan dirimu, mendengar lebih banyak, meneliti lebih banyak, belajar lebih banyak. Kita gak punya waktu. Kita gak punya waktu. Sayang setiap detik yang kita habiskan dengan sia-sia, oke? Efesus 5 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana hari-hari ini kamu hidup. Setiap menit yang kamu gunakan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Tetapi kalau kamu kuat, begitu mandat datang, jangan expect sifatnya persuasif. Dan jangan expect empati. Karena menurut saya itu seperti lemak. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Karena pada waktu hari penghakiman tiba, tidak ada lagi empati hari itu. Jadi kalau kita biasa mengkonsumsi empati setiap hari, maka hari itu pada waktu datang akan menjadi hari yang sangat mengerikan. Lebih baik kita latih selama waktu yang ada di jiwa kita. Yang terakhir. Efesus 5 ayat 15 mengkonfirmasi tentang Lot. Dibilang seperti ini. Hindarilah orang yang memperbolehkan atau diam saja terhadap sesuatu yang jahat
di sekelilingmu. Efesus 5 ayat 15 dalam bahasa Inggris dibilang seperti ini. Karena itu hiduplah penuh dengan hormat, hiduplah dengan sebuah tujuan hidup yang jelas, dan hiduplah dengan penuh keberanian. Dan hindarilah orang yang memperbolehkan atau orang yang diam saja terhadap sesuatu yang jahat di sekelilingmu. Dan ini mengkonfirmasi tentang kondisi Lot. Saya tahu ada kelotan di jiwa saya yang masih harus dipotong. Dan pagi hari ini kita harus tahu di jiwa kita kadang-kadang kita menyukai sesuatu yang insignifikan. Sesuatu yang gak penting. Dan hanya dengan berani mengenali part-part itu di jiwa kita. Dan dengan determination tinggi, ambil pedangmu dan potong itu dalam hidupmu. Karena itu sangat menghambat. Kita di putaran dalam kecepatan tinggi, sangat menghambat. Tundukkan kepala, kita akan doa.